Masih rame soal barak militer, di mana ada dua pejabat yang sekarang tuh lagi rame teman-teman ya. Yang satunya bikin statement di video, yang satunya juga membalas di video. Siapakah itu? Ada Farel dan Om Zen. Ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM. Mari kita reaction videonya. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman diminta pendapatnya, apakah pendapat dari Mas Farel ini memang baik untuk langkah selanjutnya, dan saya juga pengen berharap dari Mas Farel ini bisa membantu anak-anak di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Ada kata-kata mungkinnya tadi ya, tolong yakinkan masyarakat harus ngobrol gitu ya Mas ya dengan Komisi 10 supaya nanti ada jalan keluar soal ini. Bila mana jalan yang dilakukan sama pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kurang tepat,
tepat, maka anggota dewan selaku wakil rakyat itu membantu masyarakat di sana agar mendapatkan yang lebih baik lagi. Mari kita tunggu gebrakan dari Mas Farel. Mudah-mudahan Mas Farel bisa memberikan yang tepat, membantu dapilnya di Jawa Barat ini supaya lebih maju lagi, lebih bagus lagi dunia pendidikannya dari provinsi-provinsi lain. Ini adalah video panjangnya dari Mas Farel. Sedangkan kalau misal kita lihat dari videonya Om Zen, itu yang memang dipotong saja. Om Zen itu mengomentari banyak pihak atau banyak orang tua, di mana orang tua atau pihak tersebut itu kurang sepakat dengan adanya anak-anak yang tanda kutip bermasalah itu dikirim ke barak militer. Sehingga banyak netizen yang bilang bahwa Om Zen kurang tepat karena videonya tidak dari awal. Jadi seperti menggiring opini, kata netizen seperti itu. Mari kita simak seperti apa videonya Om Zen. Ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk Om Zen tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Itu komentar dari Om Zen ketika mendengar kata-kata banyak orang tua yang kekhawatiran soal ini gitu ya dari Mas Farel ini gitu teman-teman. Karena memang Om Zen itu memotong videonya nggak panjang ya, jadi banyak juga kesan yang ya kontroversi udah jelas pasti ada gitu. Saya pengen lihat juga Kang Deddy Mulyadi itu katanya datang ke Sumedang melihat di barak dan ketemu langsung bersama siswa-siswa. Apa sih pendekatan secara fisiknya dari Kang Deddy Mulyadi? Mari kita simak videonya. Kamu kenapa? Ayo jujur kenapa? Nggak sekolah, kenapa sampai nggak sekolah-sekolah? Perempuan, kenapa? Nggak tahu, ibunya ada, bapak ada. Oh bapaknya nggak ada, meninggal apa pisah? Hah? Meninggal apa pisah? Dari belakang. Oh bapaknya. Yang membiayai ibu siapa? AA tuh kakak, kerjanya apa? Di pabrik. Ini saya minta catatan ya. Namanya siapa nanti ke Pak Bupati ya. Nanti saya bantu namanya ya. Oke. Kamu ada masalah. Ya, ini kenapa cantik-cantik? Ya. Jarang sekolah kenapa udah cantik? Ke sekolah. Hah? Kenapa kesiangan terus main handphone ya? Iya. Apa Mobile Legend atau apa yang ditonton? TikTok sampai jam 4 TikTok pagi. kan? Sampai jam 3. Sampai jam 3 Jam TikTok 2. kan? Jam berapa tidurnya? Jam 11. Kok bisa kesiangan tidur jam 11? Kenapa malah sekolah? Susah banget. Oke, di sini bisa udah baru datang. Mau di sini agar merubah dirinya? Mau ya? Mamanya ngizinin. Mama ada? Enggak, maksudnya mamanya ngizinin. Mamanya masih ada. Papanya kerja. Mamanya kerja. Papa dan mamanya suka bertengkar nggak di rumah? Jarang. Berarti kamu keluarga bahagia kan? Iya kan? Ya keluarga bahagia, kenapa anaknya tidak bahagia? Ya? Kamu kenapa? Paham nggak omongan Kang Deddy Mulyadi? Artinya bukan karena dari keluarga yang bahagia aja anak itu bisa ada problem. Problemnya apa? Dia nggak mau tidur sore. Problemnya tuh scroll TikTok terus. Pada akhirnya ketika ditegur sama bapaknya atau sama ibunya itu pasti nolak gitu karena udah kecanduan scroll TikTok atau main TikTok. Tapi kayaknya rata-rata scroll sih ya. Jadi scroll TikTok gitu kan. Sama. Jarang sekolah. Kenapa jarang sekolah? Siang. Kenapa kesiangan? Main HP. HP rata-rata HP. Mau lepas HP dulu nggak? Agar rusak. Nggak rusak otaknya. Mau. Bapak ada. Kerja. Ibu? Sama kerja juga. Di rumah sama siapa? Aku sama nenek. Sama nenek. Jadi bapak-bapak. Jadi kurang perhatian. Apa yang kamu rindukan? Oke, pengen deket sama mama? Deket juga. Baik mamanya kan?
Kenapa mamanya baik, kamu nggak baik? Tapi mau berubah. Di sini mau lepas HP. Oke. Kunaon Jang? Mam, kerjanya bolos terus. Oh, bapak ada. Bapak nggak ada. Kemana? Oh, bapaknya meninggal. Dicatat ya. Bapaknya meninggal. Mamanya ada, ya. Yang membiayai siapa? Ini termasuk diagnosa nggak sih? Diagnosa permasalahan dari akarnya. Dan ini divideokan akhirnya kan wakil rakyat dan yang pemangku kebijakan soal anak-anak tentunya bisa melihat video ini dengan full supaya bisa sedikit mencari tahu gitu. Kalau memang kita nggak bisa turun ke lapangan ya bisa mencari tahu dari media-media seperti ini. Oke, ini media internal Kang Deddy, tapi paling tidak sekian persen kita bisa dapat kuncinya. Nanti kan tinggal telusuri secara langsung apa betul terjadi permasalahan seperti ini. Kita lanjut lagi supaya kita lebih tahu lagi walaupun sedikit-sedikit ya. Mama yang biayai ya. Mamanya kerja apa? Masak di. Oke. Nanti yang bapaknya nggak ada, nanti jadi anak asuh saya semuanya ya. Kasih bagus. Ya. Nih siapa? Kenapa Neng cantik? Ya, nggak sekolahnya kenapa? Takut? Kenapa? Oh. Siapa yang ngancam mau di Nih, ini yang harus di perlindungan anak nih. Gimana nih? Ada yang sampai diancam juga anak ternyata. jual? Oh, atau ilusi? Pernah WA dia? Tahu datanya dari mana? Oke. Sekarang dengan masuk sini ada perlindungan nggak? Ada. Sudah berapa lama nggak sekolah? 3 bulan. Mau sekolah lagi? Sekolahnya kelas berapa? Kira-kira menurut temen-temen ya, dia udah cerita belum sih ke orang tuanya? Soal ada yang ngancam gitu, ada perancaman dari seseorang, mungkin ada yang suka sama dia. Ada loh orang yang sampai senekat itu. Kadang-kadang bikin takut, jadi nggak berangkat sekolah. Kelas berapa? Nanti mau tamat sekolahnya, menerusin sampai SMA, ya. Bisa kan? Ini diizinin sama mama? Ada suratnya? Mama nana tangan? Atau bapak nana tangan? Oke. Nah, ini kunaon itu kunaon. Tara sekolah kunaon? Ngurus kuda. Ngurus kuda. Jadi resepna kenu kuda. Oh, kuda renggong. Rombongan mana? Mana? Jadi resepna main ya kuda renggong. Karena sekolah mah resep punya. Jarang atuh dibere ngurus kuda ku bapak daek teu, tapi daek sekolah. Oke? Hah? Mana yang suka kuda, Can? Can. Ngurus unggul. Engke dibere ngurus kuda, lulus di dia jadi bager bere kuda kurang. Hah? Ya? Kuda sabaraha sih 25 juta paling nya. Ngurus kuda tapi sekolah. Ka sekolah naik kuda. Jauh. Jauh kumaha? Jauh. Di Tanjung Keras satu medang. Ai ka sekolah kadu naon? Angkot. Sabaraha? 6.000. Ke 6.000 PP. Berarti paling 5 kilo. Kan naik kuda mah bisa 5 kilometer. Kunaon? Bawa mobil. Kasih si jalana. Mah mau naik atuh ah. Jadi lamun dibere kuda, pokona dibere kuda daek sakolanya. Oke lah, pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi dari beberapa video yang sudah kita react itu kita bisa ambil kesimpulan ya. Mangga silakan mau berkomentar soal kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Barak TNI, silakan, karena berpendapat itu bebas teman-teman ya, silakan gitu. Monggo, kalau memang tidak sepakat ya boleh, atau ngasih solusi juga nggak masalah gitu ya kan. Ya, terima kasih banyak dan nanti kita ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM.